Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya Komcon Berita untuk hari ini Minggu 19 Januari 2025. Sari berita penting. Pria lansia ditemukan tak bernyawa di dalam kolam. Berita kedua, soal keluhan asosiasi honorer langsung diakomodir di PRD. Berita ketiga, sebanyak 25 ton ikan mati di KJA Danau Maninjau. Berita selengkapnya. Warga RT 14 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dihebohkan dengan adanya penemuan sosok mayat lansia Sabtu 18 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 siang. Sesosok mayat lansia ini ditemukan dalam kondisi terlentang dan terapung di genangan air dekat saluran drainase. Kondisi sosok mayat lansia terlihat sudah membusuk ketika ditemukan, sebagian kulit daging di kepala hancur, dan saat ditemukan masih menggunakan kaos warna putih, celana juga sudah terlepas. Sosok mayat lansia ini bernama Ardi, berumur 78 tahun, alamat tempat tinggal di RT 15 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Ketua RT 14 bernama Sugito mengatakan bahwa sesosok mayat yang itu ditemukan oleh warga sekitar lokasi penemuan di genangan air yang berada di samping saluran drainase dan berseberangan dengan kolam pemancingan. Tadi kami dapat laporan dari warga sekitar kalau di wilayahnya memang masuk ke kita. Ini dekat dengan kolam pemancingan, ujarnya. Sugito mengatakan bahwa korban tidak tercatat di kependudukan RT-nya. Namun korban diduga orang hilang yang sempat dilaporkan ke kantor polisi setempat. Bukan warga kita, tapi memang ada laporan orang hilang sebelumnya, katanya. Sementara itu, Ketua RT 15 bernama Amri mengatakan korban ini dilaporkan hilang dari rumah sejak hari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Pihak keluarga juga ketika itu sudah melapor ke kantor polisi setempat. Korban ini hilang dari rumah sekitar hari Minggu lalu. Jadi punya penyakit pikun, tiap kali memang sering pergi dari rumah dan tetap dicari anaknya, ujarnya. Amri menyampaikan korban merupakan pendatang dari Pulau Jawa dan baru sekitar 1 bulan tinggal di RT 15 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pendatang dari Pulau Jawa baru 1 bulan di sini. Untuk dugaan pembunuhan tidak ada. Dua punya penyakit pikun, sering setiap hari baru sebentar di rumah, mau keluar, tidak betah di rumah, kata Amri. Terpisah, Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Wardi Siswoyo membenarkan adanya penemuan sosok mayat tersebut. Ia benar, sudah 5 hari lalu keluarganya melapor orang hilang, kata Edi. Edi menyampaikan bahwa hasil dari interogasi yang dilakukan korban sudah pikun, diduga korban terpleset dan terjatuh. Hasil interogasi korban ini sudah pikun, diduga terpleset dan terjatuh. Keluarga menolak visum luar dan autopsi. Sudah menerima musibah ini, sebutnya. Sumber berita Metro Jambi. Berita kedua, DPRD Provinsi Jambi melakukan audiensi bersama Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi dalam perangkap penyelesaian persoalan tenaga honorer yang belum bisa masuk database untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PWPK. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah, didampingi Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata, dan dihadiri Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Samsul Ridwan dan Wakil Ketua Komisi 4 Rusli Kamal Siregar, serta anggota Komisi 4 Juanda dan anggota Komisi 1 M. Nasir. Pertemuan tersebut digelar di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi Jumat 17 Januari 2025. Audiensi berlangsung mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada satupun isu yang luput dari kacamata DPRD sebagai bentuk
keseriusan DPRD dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Nah, tadi keresahan-keresahan dan aspirasi-aspirasi kawan-kawan honorer sudah kita tuangkan di berita acara, tapi mengingat ini bukan wewenang kita di Provinsi Jambi, tentu kami DPRD Provinsi Jambi tadi sudah bersama dengan OPD, dengan BKD dan juga dinas-dinas terkait sudah sama-sama bersepakat bahwa hari Senin akan memperjuangkan ini di tingkat pusat. Dari data yang dipaparkan oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jambi, dalam pertemuan tersebut ditemukan lebih kurang 8.500 orang honorer, baik yang sudah masuk dalam database maupun yang belum masuk database. Adapun tuntutan Asosiasi Honorer Seprovinsi Jambi ini mulai dari gaya gaji standar UMR, pengangkatan status honorer menjadi PPK, lalu PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, sampai pada kesetaraan dan keadilan bagi yang sudah memenuhi syarat agar diperhatikan menjadi prioritas saat pembukaan PPPK. Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz secara tegas mengatakan akan segera menindaklanjuti secara konkret hasil rapat dan kesepakatan bersama ini. Dalam waktu dekat kita akan segera melakukan konsultasi dan koordinasi ke seluruh stakeholder kita, mulai dari perwakilan kita ke Senayan, DPR RI, kemudian kementerian terkait untuk memastikan perjuangan ini sampai selesai, tegas Hafiz. Ditambah Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Samsul Ridwan, pihaknya mendengarkan aspirasi honorer guru, tenaga kesehatan dan teknis yang menginginkan statusnya bukan hanya sebagai PPK paruh waktu, namun menjadi penuh waktu. Kami akan mendorong perjuangan ini menjadi perjuangan kolektif DPRD, Pemda dan media massa agar menjadi katalis di pusat agar aturan pusat bisa ada diskresi kebijakan tersendiri, ungkapnya. Ia juga mengatakan Pemda kesulitan ketika kebijakan di PPPK diterbitkan tetapi pembiayaan dibebankan kepada APBD. Ini kendalanya karena tak semua PPPK bisa terakomodir, katanya. Tidak lanjutnya, pada Senin depan Komisi 4 dan unsur pimpinan Dewan akan menyambangi BKN dan DPD RI. Ini agar regulasi ini ada tarik ulurnya. Jangan seperti saat ini ketika regulasi diterbitkan tapi APBD tidak mampu untuk akomodir yang diterbitkan pusat. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jambi Henry Cel menjelaskan bahwa berdasarkan Permenpan nomor 16 tahun 2025 dibunyikan pejabat pembina kepegawaian PPK dapat mengangkat PPK paruh waktu menjadi PPK penuh berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan evaluasi kinerja. Artinya ke depan PPK gubernur berdasarkan kemampuan dan lainnya. Oleh karena itu kami memakai dengan adanya tahap kedua penerimaan PPPK melengkapi dokumen pegawai paruh waktu. Sangat penting, jelasnya. Ia menyebutkan terkait dengan honorer ini tidak boleh diberhentikan dengan gajinya tetap sebanyak tahun lalu. Bedanya hanya dulu namanya pegawai tidak tetap PTT atau honorer, sekarang menjadi PPK paruh waktu, ucapnya. Sumber berita Jambi Express. Berita ketiga, petani keramba jaring apung dan meninjau di Nagari atau Desa Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam menguburkan sekitar 10 ton bangkai ikan secara swadaya dalam mengantisipasi pencemaran lingkungan pasca kematian beberapa hari lalu. Wali Nagari atau Kepala Badan Bayua Hadi Fajrin di Lubuk Basung Jumat 17 Januari 2025 mengatakan ada sekelompok petani keramba jaring apung mengumpulkan bangkai ikan dari keramba jaring apung miliknya dan menguburkan di Lubuk Kandang Nagari Bayua. Ada satu titik lokasi penguburan bangkai ikan dan petani menguburkan ikan secara swadaya, katanya. Ia mengatakan penguburan bangkai ikan itu merupakan inisiatif dari petani dalam rangka untuk mengantisipasi pencemaran udara di daerah tersebut pasca kematian ikan secara massal. Dengan cara itu, pencemaran ikan di daerah tersebut dapat diminimalisir. Sebelumnya ada sekitar 25 ton ikan mati di Danau Meninjau sejak Senin 13 Januari 2025. Kematian ikan tersebut akibat angin kencang melanda daerah itu pada hari Minggu tanggal 12 Januari sore.
sehingga terjadi pembalikan air dari dasar ke permukaan danau. Dengan kondisi itu, oksigen berkurang di dasar danau vulkanik tersebut dan ikan mengalami pusing. Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, tambahnya ikan mati dan mengapung ke permukaan danau. Bangkai ikan mengapung ke permukaan saat ini angin masih kencang di daerah itu, katanya. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam Rosva Deswira mengatakan sekitar 25 ton ikan jenis nila mati dengan berbagai ukuran itu tersebar di Jorong Lubua Anyia, Banda Tengah, dan lubuk kandang milik 12 petani. Akibatnya petani ini mengalami kerugian sekitar 625 juta rupiah dengan harga Rp25.000 per kilogram pada tingkat petani. Harga ikan nila tingkat petani Rp25.000 per kilogram, katanya. Sumber berita Harian Sigalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.